nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Jikalau saat ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kekurangan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang hadir di tempat ini, maupun jemaat kami yang ada di rumah Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin kami Bapa, ibadah ini mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Ampuni setiap kami Bapa, ampuni kami, layakkan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Glory Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami hanya berseru kepada-Mu Bapa, sebab Engkau Allah pengharapan kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Glory Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah dengan
puji Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan kita, sebab Dia yang berkuasa atas hidup kita, amin, haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, dan segala-galanya. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kebenaran, kami Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunjuk dalam nama-Nya. Yang berkata mulia, Yesus Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, dan segala-galanya. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kebenaran, kami Bapak Ibu percaya kalau di kiri kanan kita selalu ada Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Oh, haleluya Yesus. Ribu
kasih Yesus, ajari kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima sebagian daripada firman Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Gloria Yesus, gloria Yesus.
senantiasa pelihara kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami tidak dapat prediksi kapan berakhirnya. Tetapi kami tetap boleh beribadah walau terbatas oleh tempat dan waktu. Namun tangan Tuhan tidak pernah terbatas untuk melawat kami, baik yang berada di tempat utama maupun di rumah tangga yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus beracara di dalamnya. Roh Kudus yang memimpin setiap kami, sehingga firman ini memerdekakan, memulihkan, dan memperbaharui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya mengingat dua hal. Yang pertama adalah nubuatan Alkitab berkaitan dengan wabah penyakit yang harus terjadi sebelum segala sesuatu diperbaharui. Mengingat juga tulah di Mesir, salah satunya adalah penyakit sampar yang muncul juga di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dalam peristiwa khotbah Yesus akhir zaman, yakni penyakit sampar yang di dalam bahasa Yunani disebut loimos. Artinya penyakit yang sulit ditemukan obatnya. Artinya juga penyakit yang membawa kematian. Dan itu harus terjadi sebelum segala sesuatu berakhir. Yang kedua, saya mengingat peristiwa ketika Paulus berjalan-jalan di Athena, sehingga bersoal jawab dengan dua filsuf, Epikuros dan Stoa. Ketika Paulus menyampaikan Injilnya kepada mereka, Paulus berkata bahwa aku melihat bahwa ada satu hal penting di kota kalian, yaitu penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal ini, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara belajar ilmu hukum, itu ada satu buku yang namanya Nomos, tulisan Plato. Di buku itu dikisahkan bahwa ada satu wabah yang terjadi di satu desa yang di dalam bahasa Jawa disebut pagebluk. Nah, ketika wabah ini menyerang masyarakat kala itu, maka warga sekitar merasa kebingungan. Orang-orang atau penduduk merasa bingung bagaimana caranya untuk lepas dari wabah ini. Dan ternyata ada satu filsuf di seberang sana, dikisahkan di buku Nomos itu, yang terkenal bijak, sehingga penduduk diminta untuk meminta nasihat kepada filsuf ini. Dan filsuf ini mengatakan bahwa ini mungkin ada satu dewa yang tinggi, yang besar, melebihi dewa-dewa kalian. Mintalah ampun kepadanya. Dan ketika mereka berusaha memohon ampun kepada satu dewa yang besar ini, maka lenyaplah penyakit itu. Lalu bagaimana caranya kita mendirikan sebuah peringatan supaya tidak ada wabah lagi di desa kita? Ya buat aja tugu, kata seorang filsuf ini, atau semacam monumen begitu. Lalu siapakah nama Allah itu? Kita nggak tahu. Nah, maka filsuf ini mengatakan bahwa tulis aja kepada Allah yang tidak dikenal. Itu yang ditulis
oleh Paulus, oleh Lukas dalam Kisah Rasul 17. Ini berarti bahwa ketika berbicara mengenai masalah pencobaan, secara khusus penyakit wabah yang saat ini melanda Indonesia dan melanda dunia, satu kuncinya yaitu Yesus saja. Karena kebangkitannya itu menyembuhkan, kebangkitannya itu memulihkan, kebangkitannya itu memperbaharui Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya orang-orang Kristen, kalau kita melihat dalam teks Alkitab, kita perlu satu pokok penting, yaitu bagaimana hikmat surgawi terhadap harta dunia. Hubungannya apa Pak? Ya, kondisi begini kan harta dunia merosot semua, pemasukan merosot semua. Tapi bagaimana memandang dalam kondisi seperti ini tetap percaya? Itu tidak mudah. Nah itu sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita melihat Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Keadaan rendah dan keadaan kaya, demikianlah firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Hikmat surgawi terhadap harta dunia. Kalau kita melihat iman dalam konteks Yakobus, ialah iman yang menyelamatkan bukan hanya dari dosa, tetapi dari keraguan dan kekalahan dalam penderitaan. Sebabnya Yakobus menggambarkan dua hal, kaya dan miskin. Kaya dan miskin adalah sumber pencobaan. Dia bisa menjadi masalah dan juga penderitaan dalam hidup manusia, terutama juga dalam hidup orang Kristen. Mau sekaya apapun dia, satu waktu akan berakhir di liang lahat. Mau sehat apapun dia, satu waktu akan mengalami yang namanya kurang. Makanya Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Namun dalam segala hal aku belajar mencukupkan diri. Nah, firman seperti ini menguatkan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di mana berita tadi pagi saya baca, ternyata pandemi COVID ini gejalanya tidak hanya flu saja, tapi sudah banyak gejala-gejala. Seperti nyeri otot, nyeri saraf itu termasuk salah satu gejala. Diare, bahkan saya baca di mana di berita itu, nyeri di bagian kelamin itu termasuk dalam pandemi COVID. Dan sudah ada kasus-kasus yang ada, begitu. Secara saraf, secara apa namanya, apalagi ya tadi ya, otot dan lain-lain itu berpengaruh. Ada 13 jenisnya karena virus ini bermutasi. Apalagi jika di dalam kita sudah banyak virus, nah itu parah. Ini kondisi yang kita lihat. Kalau mau dilihat seperti itu, wes sumelang gak karu-karuan. Ya. Tapi lagunya Pak Jodet mengingatkan kita, ojo sumelang putra di Gusti. Nah itu sebabnya iman yang menyelamatkan bukan hanya dari dosa, tetapi dari kekalahan dan keraguan hidup setiap hari. Umat Kristen, orang percaya juga tidak luput dari ketakutan, tidak luput dari kekecewaan, tidak luput dari yang namanya kekhawatiran. Di PHK, karyawan sekian banyak, bagaimana ini hidup? Tetapi kita belajar, mengapa surat ini ditulis? Satu hal tujuannya, supaya menolong orang Kristen bertekun dalam penderitaan. Tidak enak. Kalau bertekun dalam makan capcay fuyung hai itu enak sekali. Nasi bebek itu enak sekali.
Bertekun uang satu budak enak sekali. Tapi kalau bertekun dalam penderitaan, adakah yang mau? Jarang. Bahkan tidak ada. Tetapi surat ini menegaskan pada orang Kristen, kita punya kekuatan bahwa apa? Dalam penderitaan, dalam masalah, Bapak Ibu bisa bertekun karena Yesus. Iman yang mampu menyelamatkan dari pencobaan menghasilkan kesabaran, ketekunan, doa, dan melayani. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu kalau lihat di konteks jauh di pasal 5 ayat 7 sampai 20. Ya, ibu rohani saya baru dipanggil Tuhan. Sekarang jenazahnya ada di kamar mayat di Karangkencana. Beliau meninggal dalam posisi berdoa. Tidak ketemu selama 1 minggu, ternyata sudah busuk di rumah. Ketika didobrak oleh warga, posisi beliau adalah sujud di kamar berdoa. Umur 58, satu umur dengan ibu saya. Jadi kami merasa kehilangan sekali sosok ibu ini. Dan bulan lalu saya baru didoakan di menara doa. Dan pesan terakhir adalah semangat Randy, semangat. Itu doa beliau terakhir. Dan sebelum meninggal pun sempat telepon kami, termasuk saya telepon. Saya nggak nyangka itu telepon yang terakhir. Jadi kemungkinan Sabtu yang lalu sudah meninggal. Jadi sudah lumayan. Baru ketemu Sabtu kemarin, sudah seminggu. Dengan kondisi berdoa dan perut sebelah kanan sudah pecah. Baunya luar biasa. Satu anak rohaninya juga nangis karena telepon saya, Pak, ini ada di E100. Jenazah ditemukan di Patmos Sastro. Lebih dari 3 hari. Anak rohaninya bilang, Mas Randy, ini siapa? Saya takut budui. Ternyata ke sana sudah ada mobil jenazah, sudah banyak warga. Mau kemana Mbak? Mau ke budui. Loh, baru saja dibawa. Beliau sudah meninggal. Itu nangisnya luar biasa sudah. Saya tidak bisa makan Sabtu kemarin. Sampai malam pun tidak bisa tidur saya. Tenger-tenger. Kayak tak percaya beliau dipanggil. Karena baru doa buat saya. Seorang ibu yang rendah hati, yang melayani, dan memang hidupnya selibat, tidak menikah. Hidup ini diberikan buat gereja dan mendidik saya sampai jadi hari ini. Itu salah satunya karena beliau. Maukah tetap berdoa di tengah penderitaan? Maka ada 2 pokok penting di sini. Hikmat surgawi terhadap harta duniawi. Kalau kita melihat yang pertama itu, yang dimaksud harta duniawi ini apa? Kedudukan. Itu ayat 9 sampai 10a. Kemiskinan keadaan rendah. Orang yang miskin itu bisa dicobai tak? Bisa. Kemiskinan bisa disumber pencobaan. Apa? Tidak mengucap syukur, mencuri, korupsi. Karena tekanan, penderitaan, kemiskinan bisa membuat kita melakukan segala hal. Tetapi orang Kristen walaupun dalam keadaan yang miskin sekalipun, tidak punya uang sekalipun, keadaan yang seperti sekalipun, Rasul Yakobus menegaskan bahwa mereka harus bermegah dalam kedudukan yang tinggi. Apa artinya? Kedudukan mereka dalam Kristus itu kaya rohani. Ibu Dwi ini hidupnya sendiri, tapi beliau bisa menyimpan uang itu sampai 80 juta lebih, padahal tidak kerja, hanya melayani. Tapi orang banyak sekali ngutang ke beliau dan sampai hari ini ada yang tidak bayar, termasuk temannya Pak Jone. Adalah, saya nggak sebut karena direkam. Begitu ya, gitu nanti Pak. Jadi merasa bebas karena sudah meninggal, waktu utangnya beres. Tapi belum tentu Gusti Yesus mboten sare. Tapi beliau memberkati banyak orang. Hutang apapun kadang nggak dibayar, tapi beliau tetap bersyukur walaupun agak kecewa sebenarnya karena uangnya digunakan untuk ngontrak. Tapi ini kita belajar dalam keadaan yang seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu dan saya tetap bersyukur dalam keadaan seperti ini. Kedudukan kita mungkin rendah, mungkin ada yang di PHK, sudah tidak punya harapan lagi. Tapi ingatlah bahwa
kekayaan rohani itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena kita dapat berbahagia dalam kekurangan kita. Karena keadaan itu mendorong kita memusatkan perhatian atas kekayaan yang sesungguhnya, harta di surga. Adakah kita tetap mau bersyukur dalam kedudukan apapun? Karena kita punya harta di surga. Yang kedua, yang terakhir, ayat 10b sampai 11 bicara kekayaan. Harta duniawi kedudukan. Yang pertama, yang kedua kekayaan. Bagaimana kita memandang kedudukan? Jadi kita melihat bahwa walaupun kedudukan kita rendah, kita tinggi di dalam Kristus. Kenapa? Kita kaya rohani. Dalam keadaan kurang bagaimanapun, Bapak Ibu bisa tetap menolong orang lain. Yang kedua, bicara kekayaan. Ayat 10b sampai ayat 11. Orang kaya harus menyadari kekayaan mereka tidak berarti, karena hanya sementara saja. Digambarkan lenyap seperti bunga rumput yang hari ini ada, besok dibuang. Seperti rumput di bawah matahari yang panas. Orang kaya seringkali tidak bertahan dalam pencobaan. Karena apa? Kekayaan pun bisa menjadi sumber pencobaan. Saya bersama Ibu Rohani pernah melayani salah seorang kaya yang tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Bayangkan, bandingkan dengan jemaat di Indian. Kasurnya merek apapun, kalau tidur ngorok. Oh, kasur di bawah, kasur di atas, kasur cekok sekalipun, tendung melekok katorokan. Tidurnya nyenyak walaupun bocor, tapi karena punya Yesus tidurnya nyenyak. Tapi pernah kita layani, rumahnya besar, mobilnya mewah, suaminya ganteng karena dia takut kehilangan suaminya. Dia lebih tua, suaminya lebih muda. Dia tahu kehilangan, makanya dia khawatir, dia takut sampai tidur pun harus minum obat tidur. Padahal kasurnya empuk, pakai AC, wangi. Maksudnya apa ini Pak? Iya, seringkali ini sumber pencobaan kekayaan. Dengan uang kita bisa membeli orang, bahkan membeli pendeta. Dengan uang kita bersetir orang lain, bisa ganti-ganti sana sini. Kenapa? Karena punya. Dan orang hormat, kenapa? Karena duitnya. Itu bisa menjadi sumber pencobaan. Tetapi Rasul Yakobus mengingatkan orang Kristen kala itu, jangan seperti orang Yahudi dan orang Romawi waktu itu. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat kaya, tapi sangat-sangat tidak memahami kedudukannya di dalam Tuhan. Di tengah usahanya, mereka akan lenyap. Kalau orang kaya sadar akan kedudukannya yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang dipikirkan, maka orang itu akan menemukan hikmat surga. Jadi di sini kita belajar bukan jadi salah kaya, tidak. Tapi kekayaan dalam sudut pandang Allah seperti apa? Justru dalam kekayaan kita masih merasa Tuhan, aku butuh Engkau. Disitulah kita akan menikmati berkat surgawi itu. Mau sekarang keadaan sekarang kaya miskin susah bel. Perusahaan besar susah semua, sama aja. Dibuat sama. Mau sebanyak apapun duit kita pasti lama-lama entek. Habis di dunia. Di dunia apa yang tidak bisa berakhir, bisa berakhir. Nah itu sebabnya dengan pandangan surgawi mengenai harta dunia, orang miskin dan orang kaya dapat diselamatkan dari pencobaan mereka masing-masing. Yang miskin tetap dekat kepada Tuhan, yang kaya pun tetap dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID ini semua rata, butuh Tuhan saja. Ada yang hebat? Tidak ada. Keluar rumah, berangkat, katanya kena virus corona, diam di rumah, berangkat juga kelaparan. Ada status bukti bagi saya baca. Tetapi dalam Yesus ada hidup. Dan kita yakini bahwa pandemi COVID yang tidak menentu ini, ada yang bilang bulan Juni, ada yang bilang Juli. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu di dunia tidak ada yang kekal, termasuk COVID, ada ujungnya. Tenang saja.
Suatu waktu kita akan kumpul lagi di sini penuh lagi, ya. Maka biarlah Kristus Yesus menjadi fokus dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa aku dicintai tanpa syarat, aku dikasih tanpa batas, dan aku diberkati tanpa sebab, karena Tuhan Yesus saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Berkat Tuhan menyertai setiap kami di tengah-tengah wabah penyakit yang ada ini. Walaupun keadaan kami miskin ataupun keadaan kami memiliki kekayaan, tapi itu tidak membuat kami lupa kepada Tuhan. Bila setiap pencobaan penderitaan yang kami alami di dunia ini membuat kami terus memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya yakin firman Tuhan ini sungguh sore hari ini dapat menguatkan kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita masih diberikan kesempatan setiap minggu, setiap sore kita masih mau beribadah, walaupun ya melalui HP atau WA atau streaming, ya, tetapi kita berusaha supaya kita tetap mendekat kepada Tuhan, karena hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi andalan kita. Kita tidak dapat mengandalkan kekayaan kita. Firman Tuhan tadi sudah menjelaskan, ya, bagaimana orang kaya, orang miskin, semuanya di hadapan Tuhan itu, kalau saat ini tidak ada apa-apa. Makanya sudah kemarin kita perhatikan, ya, kita GPI walaupun gereja kecil berusaha untuk kita mau beribadah bersama saudara-saudara di rumah, menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Terima kasih yang banyak Bapak Pendeta Randy, Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita akhiri pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa buat persembahan yang telah dilaksanakan tadi. Ya, mungkin juga saudara merasa gimana persembahannya sudah kita, ya, siarkan lewat kita. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Sore hari ini kita masih dapat beribadah, walaupun dengan keterbatasan kami, tetapi kami jemaat-Mu GBI mau tetap setia, mau dekat kepada Tuhan. Kami tidak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati persembahan-persembahan yang sudah ada, baik melalui transferan, melalui OVO. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu jemaat-Mu yang sudah mau berkorban untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah berkati kami sore hari ini dapat beribadah. Kami terus Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau lindungi negeri kami, Engkau lindungi Bapak Jokowi dan Amin Makhluk sebagai presiden dan wakil presiden. Kiranya Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan supaya tetap dapat memimpin bangsa yang terbaik. Kami berdoa mohon Tuhan lalukan segala virus-virus corona yang jadi. Kami yakin Engkau tetap berada di dalam kehidupan jemaat-Mu, kehidupan bangsa kami, karena Engkau Allah yang sudah bangkit dan sudah menang. Terima kasih Tuhan, memberkati dan berikan juga hikmat kepada para menteri-menterinya, gubernur, bupati, wali kota sampai rapat yang terada. Engkau lindungi juga kota kami Surabaya Tuhan. Engkau berikan perlindungan juga kepada Bu Risma sebagai wali kota kami.
Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah sore ini selalu menjadi berkat bagi kami. Kau berikan kami kerendahan hati kami, Kau berikan kami kekuatan kami, supaya kami tetap bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-hambamu yang sudah terlibat dalam ibadah streaming ini Tuhan. Baik penjaga kamera, penjaga LCD, para WL singer, para pemain-pemain musik, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau berkati semua jemaat-Mu yang sudah menyaksikan siaran sore hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian dan syukur hormatnya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari surga. Saudaraku, sekarang terimalah segala berkat, anugerah, rahmat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah. Pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita, pimpinan kuat kuasa Roh akan tetap menyertai dalam setiap pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, bahkan dalam pelayanan sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.